Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, saya Darmawan. Kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai pasar modal yang efisien. Ketika kita bicara mengenai pasar modal yang efisien, berarti kita bicara tentang informasi yang terkandung, yang didapat di dalam pasar itu. Inilah yang kemudian membentuk harga. Oleh karena itu kemudian menjadi penting untuk dibicarakan informasi apa sebetulnya yang akan bisa merubah harga di pasar. Klasifikasi informasi bisa kita bagi menjadi beberapa yang secara umum bisa kita pahami dengan mudah. Pertama adalah informasi dalam bentuk perubahan harga dari waktu ke waktu. Artinya bagaimana harga di pasar tentang sebuah komoditas itu diperjualbelikan. Harga pada waktu hari ini, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, dan seterusnya itu menggambarkan kemungkinan berapa harga di masa depan. Dan itu juga bukan berarti hanya persoalan harga barang yang dimaksud, itu juga bisa berarti barang-barang lain yang saling mempengaruhi. Biasanya di Indonesia IHSG adalah suatu indikator yang menceritakan tentang harga barang secara gabungan. Oleh karena itu ketika kita ingin mencari tahu berapa harga di masa depan, kita juga bisa membandingkan harga-harga tidak saja sekedar harga pada barang yang sedang kita ingin ketahui, tetapi juga barang atau komoditas lain yang kira-kira relevan dengan itu. Yang kedua adalah informasi yang tersedia pada publik. Informasi ini pada umumnya bagi para analis yang dibaca lebih banyak laporan keuangan. Laporan keuangan tersedia secara bebas, orang bisa membaca setiap tahun sekali minimal, perusahaan memberikan laporan keuangannya. Laporan keuangan inilah yang kemudian dibaca oleh orang, dianalisa oleh orang untuk kemudian ingin mengetahui kira-kira di masa depan seperti apa. Tentu saja membaca laporan keuangan juga tidak serta-merta membuat kita memiliki informasi. Kita juga harus membandingkan laporan keuangan ini dengan laporan keuangan tahun sebelumnya dan seterusnya. Dan mungkin juga membandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Jadi kadang-kadang ketika kita mencari informasi, ada beberapa informasi yang kadang-kadang tersedia di publik, kadang-kadang juga tidak. Bagaimana kita memastikan ini data itu relevan atau tidak, itu sangat tergantung apakah itu memang berhubungan dengan informasi atau tidak. Kalau misalkan kita perhatikan, kita sebagai analis tentu memiliki pertimbangan sendiri. Kita menjadi sangat memperhitungkan dengan serius apakah itu memang relevan atau tidak. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ada 3 bentuk untuk menyatakan efisiensi pasar modal. Yang pertama tadi saya sebutkan adalah ketika harga-harga mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di masa lalu. Ini biasa kita sebut sebagai bentuk pasar yang lemah atau weak form efficiency. Artinya pada pasar ini harga semata-mata digambarkan oleh harga di masa lalu saja. Sedangkan yang kedua, harga bukan saja mencerminkan harga-harga di masa lalu, tetapi juga mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai pasar setengah kuat atau semi strong. Sedangkan kalau kita melakukan analisa lebih jauh, ternyata harga-harga di pasar yang kita lihat, kita teliti, kita amati ini tidak hanya sekedar data yang 2 tadi, bisa juga informasi yang bersifat analisis fundamental tentang perusahaan dan perekonomian. Inilah sebetulnya kualitas pasar yang paling tinggi. Ini disebut sebagai pasar yang kuat. Artinya seluruh informasi sudah tergambar pada harga-harga pasar. Saya berharap Anda memahami bagaimana membedakan jenis pasar berdasarkan informasinya ini. Terima kasih.